Dan tentu saja buat HP ada 3 hal yang penting nih. Yang pertama, harus bisa diakses semua orang, ya. Terus kedua, tentu saja harus ethical. Dan yang ketiga, solusinya itu juga harus bisa membawa manfaat kepada kita semua. Para sahabat Metro Data, kita akan beranjak ke last but not least presentation yang akan dibawakan oleh next leader yang bernama tentunya Ibu Juliana Chen selaku Managing Director HP Indonesia yang akan membawakan dengan tema One HP Infinite Possibilities Leading Secure AI Transformation. Kepada beliau kami persilakan. Selamat siang semua. Masih kurang bersemangat nih. Selamat siang semua. Kalau nggak bersemangat nggak selesai kita nggak makan. Boleh dong sekali lagi selamat siang semua. Nah, tepuk tangan dong yang meriah buat semuanya. Ya, udah lapar belum? Nah, kalau belum saya 1 jam lagi selesai. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada grup Metodata ya. Tadi bahwasanya udah 50 tahun, kemudian acara Metodata Solution Day sendiri udah 20 tahun, jadi lama sekali. Sebelum saya mulai ke sesi saya ingin kita lihat dulu satu video yang menarik. On the track, every second counts. Behind the scenes is where performance begins. Scuderia Ferrari HP uses advanced analytics to prevent issues before they impact the drivers. The HP Workforce Experience platform anticipates and removes digital friction before it slows your team down. Feedback, turning driver and employee ideas into action, keeping your team at peak performance. At Scuderia Ferrari HP, delivering the best driver experience is the formula for success. For HP, delivering the best digital employee experience is the future. The race is won before it even starts. Oke, terima kasih. Tadi saya balik ke slide saya yang mengenai HP sendiri. Jadi sedikit sejarah aja. Jadi HP itu dari 2 ya yang menemukan HP. Jadi ada Hewlett sama Packard. Kemudian kenapa sih namanya HP bukan PH gitu kan ya? Karena katanya itu caranya ditentukan jadi HP itu cuma pakai koin doang. Pakai koin, jadi kalau di atas itu mulainya dengan H, kemudian dengan P. Jadi kurang lebih seperti itu doang. Nah awalnya ini dibangun itu tahun 1939 itu di garasi. Dan garasinya HP itu jadi cikal bakal bagaimana Silicon Valley itu ada sampai sekarang. Jadi udah 86 tahun, bayangkan. Nah awalnya produk yang dijual itu cuma alat pengetes audio. Dan pelanggan yang pertama adalah Walt Disney. Kemudian kita bisa lihat ya udah 86 tahun sampai sekarang inovasinya HP banyak sekali. Sudah menjadi raksasa teknologi dan semangat itulah yang kita teruskan sampai sekarang termasuk juga dengan AI. Oke, kita bisa lihat ke selanjutnya tadi banyak dikatakan mengenai penerapan AI. Kalau kita lihat saat sekarang ini kita bilang tipping point. Kenapa? Karena ini seperti zaman dulu, kalau zaman dulu revolusi industri, sekarang ini revolusi AI. Tadi di pagi awal sudah ada pertanyaan ini tapi saya pengen tanya lagi. Siapa di sini yang tidak pernah menggunakan AI? Nah ini saya nggak tahu pada diem karena udah lapar atau karena memang semua udah pakai AI. Gitu kan ya, harusnya sih semua udah pernah pakai AI ya. Nah bedanya kalau zaman revolusi industri, orang itu perlu investasi besar kan untuk bangun pabrik, untuk menciptakan mesin. Kalau sekarang enggak, ya entry barrier di AI itu gampang sekali. Kita bahkan bisa menggunakan AI secara free. Ya dan tentu yang berbayar lebih banyak lagi yang fungsinya lebih banyak. Jadi kita bisa lihat, kalau dalam perkiraan survei, yang dilakukan itu dalam 10 tahun ke depan 15% dari ekonomi itu akan didukung atau disupport dari penerapan AI. Gitu. Jadi kalau buat yang belum tentunya
harus segala ke sana. Nah, beberapa yang paling pengaruh tadi ya, misalnya di awal kita sempat mention di manufacturing sendiri, dari pagi di session Pak Susanto sempat mention bagaimana kalau sekarang kita itu order itu tidak berdasarkan kita yang bikin. Jadi udah automation, kalau kita ngomong agent AI itu udah automation, ya kan, dari hasil penjualan di ujung, kemudian disuggest kira-kira materialnya seperti apa, produk apa yang lebih laku, berapa jumlahnya, mungkin berapa warnanya, bahkan desainnya seperti apa, itu kita mengarah ke sana. Di HP sendiri kita juga menggunakan teknologi ya, ada AI, kemudian big data, kemudian ada adaptive technology, dan robotik juga di salah satu pabrik kita di Singapura, ya, yang mana memproduksi printhead untuk printer kita, yang untuk desain, grafis, dan juga untuk industri. Nggak cuma di manufacturing, tapi juga di healthcare, ya. Jadi tadi sempat di-mention bahwasannya apalagi dengan agentic AI diharapkan kita tidak hanya mengobati, tapi bisa agent AI nanti bisa ke depannya bisa ngebantu ini mendeteksi penyakit lebih awal, kayak gitu. Nah, nggak hanya healthcare dan manufacturing, di education juga sama pentingnya. Jadi di dunia ini katanya masih ada 220 juta masyarakat di dunia itu yang tidak berpendidikan atau tidak bersekolah. Di Indonesia sendiri itu ada 4,3 juta, bayangkan banyak sekali. Kemarin saya sempat ikut diskusi ya dengan beberapa panelis industri tech juga, ya saya quote ya, Pak Toto sempat mention di data center beliau itu dia punya karyawan engineer dan dia bangga bahwasanya mereka hanya lulusan SMK. Walaupun hanya lulusan SMK, tapi dengan teknologi tadi, ya kebetulan Pak Toto banyak menerapkan teknologi yang advance, apalagi yang AI itu bisa membantu, gitu. Dan itu yang kita harapkan. Di SP sendiri kita juga kita punya SP Foundation, yang mana kita kita bekerja sama ya dengan Soft Education, di mana kita itu bisa memberikan skillingnya AI based kepada sekolah atau kepada masyarakat berdasarkan kebutuhannya, gitu. Ya, dan kita juga ada skilling program sama dengan Markoding untuk ngebantu masyarakat yang tidak mampu di Indonesia. Selain daripada education, itu juga impact ke pekerjaan, ya kan? Ada yang berasa lebih happy setelah punya AI? Iya? Oh ya, Cititi doang nih, yang lain enggak. Ya, setelah punya AI ya, misalnya mungkin bikin email tinggal di summarize, jadi hidupnya jadi lebih gampang juga. Kita bisa lihat datanya juga menunjukkan ya bahwasanya orang lebih happy, lebih ada well-being ya. Namun tentu 23% juga masih ada kekhawatiran nih, ya bahwasannya kalau company mereka udah memprovide yang dibutuhkan atau tidak. Nah, tadi sama dengan AI banyak power, data itu power sekarang. Jadi dengan AI itu banyak bisa mengotomisasi daripada operation juga dan tim. Ya banyak hal yang bisa dilakukan dengan cepat. Ya, bahkan di HP sendiri kita punya HP Companion ya. Di mana misalnya HR terima banyak resume, biasanya harus dipilih 1000 resume. Sekarang masukin ke HP Companion, nanti kasih directionnya, dia bisa bantu filterin talent yang sesuai dengan requirement. Salah satu contoh. Jadi itu membuat hidup tentu lebih gampang sekali. Nah, AI sendiri itu di karyawan juga ada kenaikan ya, terutama di Indonesia surprisingly lebih tinggi daripada di dunia. Ya kalau di dunia itu cuma 66%, di Indonesia sendiri itu 87%. Jadi basically Indonesia ini penerapan untuk AI-nya itu cepat sekali ya, cepat sekali dan juga tinggi sekali. Kalau kita lihat AI benar-benar reshaping ya, maksudnya bagaimana kita bekerja. Ya, 73% mengatakan itu membuat pekerjaan mereka lebih gampang, 60% mengatakan itu membuat hidupnya lebih ada balance, gitu ya. Kemudian 37% ada kekhawatiran juga ini bisa replace pekerjaan saya enggak ya. Nah, tapi yang kita tahu kalau ada pekerjaan yang hilang biasanya ada pekerjaan yang baru. Jadi kalau kita lihat AI adoption itu enggak cuma mengenai kepentingan atau keputusan secara teknologi,
tapi juga bagaimana kita mengubah behavior atau culture kita di perusahaan untuk bisa menerapkan AI dengan baik. Kalau kita lihat innovation itu juga kemarin sempat dibahas ya di diskusi yang kemarin saya ikuti. Bayangkan pada saat semua sudah menjadi agency AI. Ya, artinya udah otonomous nih, agentnya bisa berkreasi sendiri, agentnya bisa. Di satu sisi itu juga ada potential vulnerability, benar nggak? Karena data udah dikelola sendiri secara otomatis. Jadi kalau kita lihat inovasi penting, namun juga tentu perlu ada tata kelola yang baik. Ya, jadi penting sekali kita balance antara inovasi dan juga tata kelola yang baik. Makanya di HP sendiri kita itu percaya bahwasannya innovation itu harus dikelola dengan baik, ya. Kemudian kita juga harus punya clear ya tanggung jawab untuk kalau kita mengotonomisasikan data, dan tentu saja kita butuh arsitektur dan inovasi yang tepat dengan security yang handal juga. Oke, untuk HP sendiri kita bisa lihat kita punya 4 pilar yang kita katakan sebagai One HP. Yang kita lihat sangat penting sekali pada saat kita mau menerapkan AI, apalagi agency AI ini. Yang pertama tentunya security first infrastructure. Jadi infrastrukturnya ya endpointnya dari endpoint ya dari chip sampai ke cloud itu harus secure. Terus kedua juga tentunya ada collaboration ya, maksudnya kalau dari sisi collaboration atau printing itu juga harus secure, harus bisa ditata kelola dengan baik, dan buat HP itu harus zero trust. Nah yang ketiga tentu saja untuk pemberdayaan tenaga kerja dengan AI ya, seperti tadi saya sempat sampaikan, solusi-solusinya juga penting nih. Ya seperti ada HP punya AI Companion, itu bisa ngebantu membuat pekerjaan lebih mudah. Dan yang terakhir tentu saja pilar terakhir juga bagaimana kita juga membangun ekosistem ya dan juga pelayanan kepada pelanggannya kita. Nah kalau kita lihat telah lebih dalam ya, AI dengan security itu penting sekali. Kita HP punya namanya World Security, di mana kita itu bahkan bisa melindungi perangkat dari firmware sampai OS dengan arsitektur tahan kuantum yang siap menghadapi masa depan. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin sempat di-mention tuh, karena menciptakan AI kan manusia, dan AI itu bisa digunakan baik yang positif dan mungkin ada juga yang melakukan tuh hal-hal yang negatif. Ya baru-baru ini bahkan kalau kita bilang yang malware atau threat itu udah sampai level kuantum. Nah dengan HP punya Wolf Security itu bisa mendeteksi dengan cepat dan juga mengatasinya. Gitu. Nah selain itu kita juga punya ya tadi saya sempat mention AI Companion. Ya, yang mana tadi bisa membantu pekerjaan lebih cepat dan itu melindungi data cuma di dalam endpoint. Ya, jadi kalau ada pilihan apakah mau mengelola data di cloud ataupun di dalam endpointnya sendiri, kita juga punya yang tadi HP AI Companion. Oke, nah kalau kita lihat di HP sendiri menurut kita AI itu harusnya untuk men-serve, untuk membantu kita. Gitu kan, pada saat kita melakukannya bisa menata kelolaannya dengan baik, itu akan membantu kita untuk bisa fokus pada pekerjaan yang penting, ya. Dan tentu saja buat HP ada 3 hal yang penting nih. Yang pertama harus bisa diakses semua orang, ya. Terus kedua tentu saja harus ethical, dan yang ketiga solusinya itu juga harus bisa membawa manfaat kepada kita semua. Lastly, kita punya banyak, jadi HP itu punya banyak sekali range of solutions yang sudah AI based. Ya kita bahkan punya tim sendiri yang fokus di AI. Belum bisa banyak yang dicerita mengenai agency AI-nya karena belum official, tapi kita juga actively ya, kita ada akuisisi ya perusahaan-perusahaan startup AI yang mana solusi AI ini ada di produknya kita. Ya baik dari endpoint, ya devices, ya solutionnya kita sendiri yang AI based atau security based, bahkan sampai servicesnya kita.
Lastly sebagai penutup, ya saya ingin sampaikan HP juga punya booth di sini, nanti bisa pas di depan banget, nanti bisa lihat ke sana untuk demo dari product dan solution kita. Selain itu nanti siang juga kita ada kelas ya, kelas di acara di Metro Data Solution Day di Kalimantan Room, nanti bisa juga Bapak Ibu join. Dan saya juga mau berterima kasih sekali lagi kepada Metro Data terutama MII ya atas kesempatannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada ikut kelas workshop bisa lihat semua device-nya itu pakai HP. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih dan sebagai penutup ada video terakhir. Terima kasih.